Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kirana Sekar Kinasih dengan NPM 2117021058 dari kelompok 4 kelas A akan menyajikan suatu video yang berjudul Osmosis dan Osmoregulasi dalam mata kuliah Praktikum Fisiologi Hewan. Happy watching! Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini yaitu alat-alatnya seperti gelas plastik, benang, alat tulis, dan juga label. Bahan-bahan yang digunakannya yaitu adalah usus ayam, air biasa, dan air sirup. Setelah usus dibersihkan, cara kerja yang pertama yaitu usus yang telah berisi air biasa dimasukkan ke dalam air biasa. Yang kedua, usus yang telah diisi air sirup dimasukkan ke dalam air biasa. Dan yang terakhir, usus yang berisi air sirup dimasukkan ke dalam larutan air sirup. Lalu tunggu hingga 1 jam dan dilihat perubahan yang terjadi kepada ketiga usus tersebut. Setelah ditunggu selama 1 jam, kita dapat melihat perbedaan dengan jelas antara usus-usus pada ketiga gelas tersebut, seperti pada gelas A, gelas B, dan juga gelas C yang memiliki perbedaan yang sangat signifikan dan dapat terlihat dengan jelas. Berikut adalah penjabaran hasilnya. Hasil yang didapat dari ketiga percobaan ini ialah dapat dilihat pada bagian A dengan perlakuan usus diisi air biasa yang direndam air biasa terlihat menebal, mengembung, serta sedikit mengapung dan warnanya juga berbeda dari yang semula. Pada bagian yang B dengan perlakuan usus diisi air sirup dan direndam di air biasa itu terlihat mengapung dan warnanya juga agak memerah serta sedikit menebal. Sedangkan pada bagian yang C dengan perlakuan usus diisi air sirup dan direndam di larutan air sirup berubah menjadi merah dan mengapung. Materi selanjutnya adalah osmoregulasi pada amfibi. Regulasi osmotik pada amfibi mirip dengan ikan air tawar. Kulitnya berperan sebagai organ osmoregulasi utama. Pada saat hewan berada di dalam air tawar, terdapat aliran osmotik air ke dalam tubuhnya yang akan dikeluarkan bersama urin yang sangat encer. Bersama urin terbuanglah garam-garam tersebut. Yang kedua adalah osmoregulasi pada reptil. Reptil yang hidup di daratan akan melakukan reabsorpsi air dan elektrolit dari urin. Hal ini untuk menjaga kondisi cairan tubuh saat berada di lingkungan yang kering. Sedangkan reptil yang hidup di air laut akan meminum air laut dan mengeluarkan urin yang isotonik. Kelebihan elektrolit akan dikeluarkan melalui kelenjar yang terdapat di dekat mata atau hidungnya. Yang ketiga adalah osmoregulasi pada Pisces bagian ikan air tawar. Ikan air tawar memiliki kadar osmotik cairan tubuh yang bersifat hipertonik dibandingkan dengan lingkungannya, air tawar. Air banyak masuk ke dalam tubuh walaupun tubuhnya ditutupi oleh sisik dan kelenjar mukus. Untuk menjaga cairan tubuh tetap dalam keadaan konstan, ikan air tawar secara terus-menerus mengeluarkan sejumlah besar air. Dilakukan dengan cara memproduksi sejumlah besar filtrat, glomerulus, dan dilakukan reabsorpsi pilihan zat terlarut dari tubulus renalis menuju ke dalam darah yang terdapat di dalam kapiler. Akibatnya terbentuklah urin dalam jumlah besar bersifat encer atau hipotonik dibandingkan dengan darah ikan, mengandung amonia dan sedikit mengandung zat terlarut. Ion yang hilang dari tubuh dimasukkan ke dalam tubuh dari lingkungannya. Nah, dari kedua materi yang telah kita bahas tadi dapat disimpulkan bahwa sirup dapat memindahkan molekul dari larutan sirup ke dalam sel sehingga sel dapat menebal, mengapung ataupun berubah warna dan mengembung. Yang kedua, osmoregulasi pada setiap hewan berguna untuk mengontrol konsentrasi larutan dalam tubuh agar seimbang dengan lingkungannya. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.